Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hendra di HS Podcast. Dan di malam hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Pak Nur Hadi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat datang di HS Podcast. Oke, Eh, Pertama kali ya Pak ya. Dan ini iya tamu pertama perdana. kali. Tamu perdana. Terima Pak, kasih atas undangannya. ya Ini sama-sama. adalah hal yang sangat istimewa buat saya. Nah, Karena saya harapkan karena Mas Hendra itu kan punya acara bagus dan kali ini beliau mampu mengundang seorang presiden tronjol-tronjol. wes. Dan untuk teman-teman perkenalkan Pak Nur Hadi ini adalah Presiden Tronjol-Tronjol dari Kabupaten Kudus. Dari mana Pak asalnya Pak? Dari Golan Tepus, RT 6 RW 4, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Ya, lengkap sekali. Terima kasih. Kesibukan gimana Pak? Setelah bergejolaknya COVID-19 ini, kesibukan masih normal ya? Masih tetap normal, yaitu tetap pekerjaan pokok itu memijat, sampingannya menjadi presiden. Oh, untuk teman-teman boleh dikenalkan Pak, ada sosial media barangkali Instagram untuk Pak Nur ini, barangkali teman-teman mau mengikuti Instagramnya beliau atau YouTube-nya. Oke, semuanya pakai presiden tronjol-tronjol. IG, Facebook, Namanya sama Pak. sama. Presiden Tronjol-Tronjol. Presiden tronjol-tronjol. YouTube-nya aja yang pakai Nur Hadi. YouTube-nya berarti apa Pak? Nur Hadi. Nur Hadi. Nur Hadi saja gitu. Nur Hadi atau dalam kurung presiden tronjol-tronjol. Oke, langsung saja teman-teman searching juga. Itu dia orangnya yang saya ajak KS Podcast sekarang. Nur Hadi dalam kurung presiden tronjol-tronjol YouTube-nya dan IG-nya presiden tronjol-tronjol. Langsung di subscribe dan di follow ya IG-nya. Dan untuk undangan kali ini kebetulan Pak Nur Hadi tamu perdana. Ya. Katanya apa namanya? Putra ada berapa? Anak saya 4. 2 perempuan, 2 laki-laki. Saya sudah punya cucu 4. Sudah punya cucu 4 tapi masih eksis itu yang harus kita apa namanya? Teman-teman tiru tentunya. Iya, makanya jika saya bisa, kalian udah harus bisa. Quote-nya itu ya Pak ya? Kayaknya lempeng ya gitu quote-nya. Dan untuk teman-teman yang lain satu komunitas, saya tunggu kehadirannya di sini ya. Setelah Pak Nur Hadi nanti ada siapa-siapa lagi. Iya, kalau Anda tidak datang rugi. Tempatnya istimewa. Makanya subscribe biar ikut terus tamu-tamu seterusnya setelah Pak Nur Hadi siapa aja. Iya. Dan beliau sudah mencoba duduk di kursi ala kadarnya ya Pak ya. Bukan ala kadarnya, Anda itu sangat merendah hati. Ini kursi ini istimewa loh Mas. Istimewa banget. Coba kalau rata-rata kursi itu joknya kan tumpul ke atas. Coba ini joknya tumpul ke bawah. ya itulah proses Pak. Itulah proses ya. Aduh. Tapi itu bagi saya tidak ada masalah. Hidup ini yang penting dijalani dengan enjoy. Dengan rasa suka itu penting. Hadapi hidup dengan cinta dan sayang. Hidup ini lebih menyenangkan. Tadi ada kesusahan Pak nyari alamat di sini Pak? Enggak, mudah sekali. Di tepi jalan. Di tepi jalan. Bila Anda haus, pengen minum degan seperti ini, nah, tersedia. Dan acara ini dipersembahkan oleh Degan Gansus 88 ya Pak. Ini luar biasa. Luar biasa sekali Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi selain apa namanya eksis di dunia apa namanya sosial media, contohnya YouTube, Instagram, Pak Nur Hadi ini ada kesibukan apa lagi Pak? Ya jual kaos polos. Jual kaos polos Pak. Kaos polos masih saja seperti dulu. Ada yang pesan ya pasti dilayani. Mau pijit jam berapapun dilayani. Memang itu pekerjaan pokok, sampingannya sambil ngopeni rakyat seluruh dunia. Seluruh dimensi. Nah, kalau kaos polos, berarti kaos polosnya itu ya memang polos ya? Polos. Warna banyak warna. Warnanya ada semua. Pokoknya warnanya ada semua. Samping itu juga pijet juga. Wah, pijet itu tadi kan saya bilang, pijet itu pekerjaan pokok saya. Itu gimana Pak cara membagi waktunya Pak? Cara membagi waktu bukan hal yang sulit kok. Kalau kita misalnya hari ini bisa laksanakan.
Nggak bisa nanti kan gitu. Waktu bisa tiba. Kalau jualan kaosnya online apa? Online atau langsung bisa kan ada tempatnya sana. Oh, gitu. Tidak ada yang sulit lah. Sama presiden yang satu ini tidak ada yang sulit. Karena bagi kami tidak ada rasa sulit. Sulit itu hanya pola hidup kalian saja. Iya, iya, iya. Nah, lihat tuh dicoba juga. Apa mau diketok? Orang apa bebas kok. Bebas. Iya. Siapa aku mas? Oh, bapak emang apa? Udah apa santai mas? Udah sampai mana tadi ya pak ya? Sampai jualan kaos ya? Jual kaos. Samping online juga. Jualan kaosnya online apa gimana pak? Ya online ya langsung. Ya online langsung. Kan ada kios. Kebetulan masuk itu kalau mau saya pesan mau buat sablonan YouTube. Kalian sama sablon nggak pak? Bisa, bisa. Sama sablon bisa ya? Bisa, bisa. Sekaligus terima sablon. Iyalah. Serba bisa. Boleh lah, nanti kita dilanjut setelah acara ini. Oke. Berapa per lusinya? Nanti bisa dihitung kan, dihitung ukurannya berapa. Iya, iya. Menurut ukuran masing-masing. Ya nanti lah Pak, kita bicarakan setelah ini untuk soalnya saya juga memikirkan ini Pak, souvenir. Tentu saja kan akan lebih semangat kalau ibaratnya datang ke sini ada souvenirnya. Wah, itu kaos rata-rata seperti itu. Nah, itu salah satu pancingan ya. Itu betul harus seperti itu. Sambil diminum Pak, S3-nya Pak. Oke, terima kasih. Dan kebetulan Pak Nuradi ini juga saya kenakan beliau adalah salah satu penasehat juga di YouTuber komunitas Kudus YouTuber komunitas ya, KYK. Ya. Kudus YouTuber komunitas YouTuber Kudus. Komunitas YouTuber Kudus. Beliau juga seorang penasehat bersama Pak siapa? Apa itu yang punya Mulia Wisata? Pak Tony ya, Pak Tony. Beliau salah satu penasehat juga di sana dan kebetulan saya juga sebagai anggota dengan rekan-rekan yang lain. Jadi dengan adanya penasehat ini memang lebih hidup ya. Iya, memang hidup ini harus ada saling keterkaitan. Betul. Kebetulan saya yang paling tua sendiri diangkat sebagai penasehat. Saya pikir sudah pas lah, mau jajarkan apa lagi gitu. Ternyata anak-anak muda yang saya hadapi itu mereka itu cerdas, kreatif, aktif. Ini penting. Iya. Jangan sampai orang itu pasif. Orang mau maju ya harus aktif. Apapun kondisinya harus aktif, bukan pasif. Selain di komunitas kan Bapak sendiri eksis di dunia sosial media lah. Oh iya. Eksis. Ini salah satu mungkin keempat anaknya ini eksis semua atau memang ada yang mengikuti Bapak ini? Eksis semua itu. Eksis semua di punya channel sendiri-sendiri. Luar biasa. Tidak ngerti channelnya apa. Malah berarti satu keluarga itu saling tahu channelnya satu sama lain, postingannya gitu Pak. Ya tidak begitu tak ngerti saya. Kan sudah gede, sudah saya harapkan bisa membedakan lah mana yang baik, mana yang buruk itu harus dibedakan. Itu saja. Anak-anak saya ajarkan untuk mandiri, cara hidup, cara berpikir, jangan terlalu gandul pada sesuatu, tetapi mampu mengembangkan pemikirannya masing-masing. Jadi saya sendiri itu tetap memberikan saran, boleh menentang saran saya asalkan mampu berbuat yang lebih baik dari apa yang saya sarankan. Bagi saya tidak ada masalah. Tidak apa-apa kalau ya tidak ada masalah. Untuk apa kita memperebutkan perbedaan, memusingkan perbedaan orang lain itu hal yang sangat menyiksa bagi saya. Karena ini menarik ini ya. Ya, ketika saran orang tua ditentang kan biasanya kita sebagai orang tua gimana gitu, terus kayak mangkel kalau bahasa Jawanya mangkel atau gimana kalau ditentang anak gitu. Kalau Bapak sendiri malah terbuka sama anak. Kalau ditentang ya Bapak. Saya selalu terbuka. Kalau pilihan dia yang lebih baik ya Pak. Karena bagi saya itu pendidikan hari ini lebih penting. Mungkin hari ini dia tidak pernah rasakan, tetapi nanti
pasti akan merasakan apa yang saya sampaikan. Betul. Dan saya berharap bukan cuma anak saya, karena kebetulan orang yang membutuhkan bimbingan saya kan bukan cuma anak saya, tapi di komunitas saya itu puluhan ribu orang, lebih dari 50.000 pengikut di komunitas saya itu. Makanya ketika saya menyampaikan sesuatu itu tidak bisa diterima, alasannya apa? Iya. Apakah Anda punya pemikiran yang lebih baik? Itu pertimbangannya. Oh iya. Hidup itu kan mudah. Ketika melakukan sesuatu, tujuanmu apa? Ini penting. Betul. Tujuanmu apa? Pasti harus ada tujuan dulu. Nah, tujuan dulu. Terus endingnya apa? Kalau kamu hebat, pasti punya misi. Betul. Ini masalah duniawi saja. Dan tidak kalah penting adalah urusan akhir. Siap. Dipungkasi dengan lillahi ta'ala. Itu yang penting. Ya. Kami selalu mengajarkan komunitas angka 10 itu maknanya. Nah, ini Bapak ini juga punya teman-teman punya komunitas ya, teman-teman. Punya komunitas apa Pak, kalau boleh teman-teman tahu? Komunitas angka 10. Komunitas angka 10 di Facebook. Di Facebook. Di Facebook. Fanpage mungkin ya. Fanpage. Ya. Silakan untuk teman-teman yang penasaran langsung searching aja. Dan kalau teman-teman pengen tahu juga, Pak Nur Hadi ini lebih dulu trending ya. Artinya dia lebih tahu dunia entertain, dunia sosial media daripada saya. Karena ya di samping beliau juga sudah senior, dia juga pernah viral loh teman-teman, masuk TV loh. Berbicara seperti ini sama Deddy Corbuzier ya. Mungkin setelah ini siapa tahu Om Deddy nonton kan, wah ini yang wawancara Pak Nur Hadi Mas Hendra nih diundang. Sudah tahu kok Mas Deddy ya. Orangnya baik sekali. Semuanya yang pernah ketemu saya itu baik sekali. Alhamdulillah mereka saya idolakan semua. Saya begitu banyak mengidolakan orang-orang entertain. Semuanya hampir saya idolakan. Saya itu selalu tertarik pada hal-hal yang kecil, mungkin orang lain tidak tertarik. Tetapi di mata saya itu ada keunikan, itu saya bisa tertarik. Di situ makanya saya selalu bisa menghargai kebaikan orang lain. Kadang orang itu benci sama si A, si B, untuk apa kita benci kekurangan? Bila kita bisa mencintai kelebihannya. Luar biasa. Kalau kita mau menerima kelebihan orang lain, kekurangannya pun harus kita kenali. Penting menerima kekurangan dan kelebihan. Jangan hanya bisa menerima kelebihannya saja. Itu kan repot. Baik saja itu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin, betul Pak. Cuma kanan itu hal yang tidak mungkin. Ada kanan pasti ada kiri. Hidup butuh keseimbangan dan itu kenyataan hidup. Ada kanan, ada kiri. Tentunya ada tujuan utama, cintai Allah. Nah, luar biasa pesan-pesan dari Pak Nur Hadi ya. Luar biasa teman-teman. Dan banyak kali saya belajar dari beliau tentunya, selain di komunitas juga di obrolan sehari-hari seperti ini, mau entah itu tentang kehidupan sehari-hari maupun tentang penilaian terhadap seseorang itu sendiri ya Pak ya. Karena memang kalau menurut saya sih banyak orang yang sedikit menilai keburukannya itu kadang-kadang gampang sekali untuk kesulut rasa benci itu loh Pak. Nah makanya kan manusiawi ya kadang-kadang Pak. Manusiawi, tetapi benci manusia sedang berbuat salah itu hal yang wajar. Tetapi kita diberikan hati dan pikiran di situ untuk mengfilter setiap kejadian. Jangan asal membenci. Sadar bahwa orang lain itu punya kekurangan. Lah yang penting kita menerima kekurangan orang lain, mengenali kekurangan orang lain ini penting Mas. Karena begini, hidup itu cukup belajar dengan manusia. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kalau toh kita belajar dari rakyat jelata, kita belajar dari telapak kaki, Mas. Gimana itu Pak? Telapak kaki itu kan yang paling bawah. Tetapi ketika telapak kaki ini kena paku atau apapun yang menyakiti, bukan cuma kaki yang merasakan, tapi seluruh tubuh bahkan otak mengikut merasakannya.
Ini bisa terbukti, makanya jangan memandang rendah rakyat jelata. Emang kamu tanpa rakyat jelata bisa hidup? Enggak mungkin bisa. Betul. Jangan misalnya orang yang merasa mempunyai papan atas. Mempunyai papan atas apa? Mereka kira tidak punya kekurangan. Banyak. Di telinganya itu ada kotorannya loh. Iya. Di matanya ada kotorannya. Betul. Di hidungnya ada kotorannya, di giginya ada kotorannya. Artinya? Mampu dia nyeleksi diri sendiri. Jadi luar biasa obrolan ini. Saya nangkep. Iya, harus bisa nangkep. Lagi tubuh kita masih mengeluarkan kotoran, misalnya itu tidak mungkin sebaik apapun lepas dari kotoran, lepas dari salah. Makanya jadi orang jangan hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Tetapi kalau mau mengkritisi silahkan. Harus ngasih solusi, itu yang terpenting. Nah, ini Pak, kadang-kadang kebanyakan orang sibuk mengkritisi tapi tidak ngasih solusi. Dia hanya moyoi. Ini namanya orang berotak tetapi lupa membersihkan hidungnya, lupa membersihkan mulutnya, lupa membersihkan telinganya, lupa membersihkan matanya, atau yang terpenting membersihkan otaknya. Berarti intinya selagi orang itu masih mempunyai mengeluarkan kotoran, entah itu kotoran telinga atau kotoran mata, berarti memang orang itu belum sempurna karena masih terdapat keburukan yang dinilai oleh orang lain. Iya, dan itu pasti itu. Ya. Makanya itu tidak boleh asal nyerocos, asal memberikan penilaian yang kurang pas. Itu baru sakit kepalanya. Siap. Semuanya kan ingin menjadi kepala tuh. Iya. Coba nanti kita lihat di 2024. Itu semua orang berpikir ingin menjadi kepala negara, ingin memimpin. Padahal orang itu harus mau dipimpin dan bisa menjadi pemimpin. Ojo kasih nungkak bedidangi istilah cara Jawa. Betul. Nduk ngarep ora iso, nduk burin srimpungi. Senengane mengkritisi tanpa ngasih solusi. Orang-orang seperti itu Anda bisa lihat dia itu tidak mampu menjadi seorang pemimpin. Karena dia padahal sejatinya dia seorang pemimpin juga pada. Semua hidup ini menjadi pemimpin, Mas. Betul. Apalagi seorang laki-laki ya, Pak ya. Iya. Pemimpin. Ya minimal satu keluarga. Betul. Minimal menjadi pemimpin dirinya sendiri. Kalau dia mampu mengalahkan diri sendiri, baru mampu bisa mengalahkan orang lain. Nah, untuk kita bicara ke itu lagi, Pak, yang pernah saya lihat juga Bapak di stasiun-stasiun televisi dulu ya, Pak. Iya. Ketemu Pak Tejo. Sujiwo, itulah saya. Sujiwo ya, Pak. Sujiwo Tejo. Maaf, tentang Pak Sujiwo. Itu orang-orang luar biasa ya, Pak. Oh iya. Sebenarnya kan gimana cara menghadapi seperti itu? Di situ kan ada aturannya, Mas. Ada aturannya. Ngomong gantian. Oh, ada aturannya. Ngikuti yang undang. Grogi pasti, Pak. Yo, orang itu rasa itu pasti ada, tetapi fans saya menguatkan jiwa saya. Dari situlah ya orang-orang terdekat khususnya fans justru bisa menguatkan. Makanya kita itu tanpa mereka saya tidak apa-apa. Saya tumbuh karena mereka. Saya juga tidak ngerti hal yang tidak saya minta, hal yang tidak pernah saya angan. Tetapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jalani, saya nikmati, saya syukuri. Flashback ke belakang, Pak. Kalau boleh tahu dulu pertamanya gara-gara apa ya jenengan dipanggil? Itu saya gara-gara dijadikan iya, pas waktu rame-ramenya Pilpres rame-ramenya flashback itu. Ke 2019 rame-ramenya Pilpres. Dengan mencalonkan sebagai capres nomor urut 10 karena sesuai dengan komunitas saya. Iya. Itu lahirnya dengan sebagai capres nomor urut 10 dengan komunitas angka 10 duluan mana, Pak? Ya duluan komunitas angka 10 tuh, Pak. Duluan komunitas angka 10. Dari situ jenengan terbuat ide capres nomor urut 10 dari komunitas itu. Jadi saya buat untuk
capres nomor urut 10. Berarti bukan asal-asalan ya aja. Oh, Artinya bukan nomor asal. capres nomor kenapa nggak 8? Wah, makna banyak orang tanda tanya. Heeh. Tapi itu ada maknanya yang sangat penting dan kuat. Begitu dalam maknanya. Banyak orang berkata, angka 10 itu kan angka jeblok. Itu bagi penjudi. Angka 10 kan angka jeblok. Itu kan bagi penjudi. Ya. Tetapi untuk orang yang mencintai ilahi, itu adalah klasifikasi yang sangat luar biasa. Karena di hatinya hanya mencintai Allah dan ketulusannya. Filosofinya gimana Pak? Dia 1 itu Tuhan, 0 itu ikhlas. Artinya 0 itu ikhlas. Apa disimboliskan dengan angka 0? Ya kan karena tidak ada isinya apa-apa. Ya. Namanya ikhlas itu kan la li gharadin illallah. Tidak ada tujuan kecuali kepada Allah. Itu ya. dasar utamanya. Berarti simbolisnya angka 0 itu. Iya, ikhlas itu 0. Makanya ketika Anda hidup ingin lebih mulia, jangan sampai menambah 1 di belakang angka 1, tetapi tetap menambah 0. 10 ditambah 0 100. menjadi 100. Tambah 0 lagi menjadi 1000. Jumlah angka manapun tidak ada yang bisa melebihi nilainya ketika angka 1 dan 0 sejajar. Artinya sampai 0-0-nya banyak. Iya. Coba kita kita langsung praktekkan. Semuanya udah 1 juta, tambah nolnya lagi 100 juta. Sampai terbanyak 1 triliun. Coba hitung sendiri. itu sebuah kemuliaan. Betul. Cintai Tuhan, ikhlaskan semua amal. Dan yang perlu diingat bahwa ikhlas itu pasti menguntungkan. Ikhlas itu pasti membahagiakan. Ketika orang berbuat kebaikan, karena selain Allah, dipuji pun masih rugi. Tetapi ketika sudah ikhlas, tidak dipuji, tidak ada masalah, urusan Allah kita menang. Berarti memang ini saya luar biasa, ini belajar banyak tentang ikhlas ini. Sebenarnya saya juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman-temannya di luar. Ya ngobrol biasa lah di pas off cam gitu kan, pas off kamera. Ketika gimana caranya belajar ikhlas? Cara ikhlas itu sendiri. Memang kemarin sempat ditanyakan kepada teman saya kan, kalau bukan sabar kalau masih ada batasnya, dan bukan ikhlas kalau masih terasa sakit. Gimana itu? Bukan ukuran. Terus gimana Pak? Orang ikhlas itu disakiti ya tetap sakit. Sama berarti kan? Sama sakitnya. Artinya ikhlas itu bukan bukan berarti disakiti tidak terasa sakit, tidak bisa seperti itu. Ikhlas itu hanya mempunyai pandangan hanya kepada Allah. Bukan masalah rasa dengan orang lain. Ikhlas itu hanya urusan dengan Allah. Itu perlu digarisbawahi. Siap. Berarti saya sendiri masih harus belajar banyak tentang ikhlas ya. Karena selama ini memang definisi ikhlas itu kan kita terlalu dalam nggak nyaman bahas. Karena berarti kalau disakiti ya masih terasa sakit orang. Oh, masih itu orang marah sih. Gimana? Berarti belum ikhlas dong Pak. Tapi udah ikhlas. Artinya dia nerima kalau dia disakitin, tapi tahu. Dia tahu ya biarin lah. Oh seperti itu. Pokoknya biarin. Intinya biarin. Disakitin tapi masih ya nerima, dia tahu dia disakitin ya Pak ya. Kalau misalnya kita disakiti ya. Loh, Mas kenapa sampai berbuat begitu sama saya? Apa masalahnya? Itu bukan berarti tidak ikhlas. Kita beribadah dengan terbuka itu bukan berarti tidak ikhlas. Urusan ikhlas dan tidak itu urusan di hati kita dengan Allah. Oh gitu. Berarti tidak ada yang intinya tidak mempunyai tujuan dan pandangan kecuali kepada Allah. Itu tok kuncinya. Siapa bilang ikhlas itu sulit? Ikhlas hanyalah sebuah rasa. Yang tahu rasa itu kita dan Allah. Betul.
Ya, ya, ya. Ikhlas itu hanya sebuah rasa. Ria pun hanya sebuah rasa. Nek ria itu berarti mempunyai tujuan kepada selain Allah. Kalau ikhlas itu hanya punya tujuan kepada Allah. Itu saja. Cuma sebaliknya ya. Bukan hal yang sulit. Ya, ya. Kalau kita merasa berat untuk hal itu, apa yang kita pisahkan? Apa yang kita beratkan? Ya. Kalau di dasar hati kita ada cinta dengan ilahi. Luar biasa. Nah, maksudnya penjelasan dari Pak Nuradi sendiri. Terus kesabaran sendiri gimana, Pak? Banyak Sabar. orang bilang kesabaran ada batasnya. Ini terlepas dari nanti untuk teman-teman barangkali ada berbeda pandangan sedikit atau kurang lebihnya, silakan nanti bisa ditambah-tambahkan di kolom komentar ya Pak Nuradi. Oh, enggak ada masalah. Wong orang itu kan gini loh Mas. Hidup ini kan memaknai hidup tergantung bagaimana ia berpengalaman, sejauh mana ia belajar tentang kehidupannya. Betul. Yang jelas baik dan benar itu ada dasarnya. Dan dasar yang terbaik adalah Nabi, ulama, dan Allah. Karena kita tidak dalam kondisi kehidupan Nabi, kita hanya di zaman pengikut Nabi, ya kita ikuti ulama. Yang penting ketika orang itu merasa benar apa yang dilakukan, jangan pernah merasa paling benar. Menarik banget. Ketika orang itu merasa benar, jangan pernah merasa paling benar. Karena di atas yang benar masih ada yang benar lagi. Bukan seperti itu. Gimana, Pak? Benar itu ya cuma satu. Bukan di atas benar ada benar, tidak bisa. Itu. Merasa paling benar itu yang merasa paling benar itu yang repot. Yang repot ya. Ketika kita itu berbicara tentang angka 10, 9 tambah 1 berapa? 10. 8 tambah 2? 10. Mana yang salah? Benar semua. Makanya tidak boleh merasa paling benar. Luar biasa. Artinya pandangan orang lain dengan pandangan kita bisa jadi sama-sama benar. Bisa. Makanya jangan suka nyalah-nyalahin orang lain. Itu adalah bentuk kegoblokan yang luar biasa. Betul. Merasa paling benar sendiri, apa hubungannya? Betul. Itu loh. Ya, betul Pak. Saya belajar banyak lah dengan datangnya Pak Nuradi ke sini. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Saya untuk terutama juga teman-teman yang mendengarkan dari tadi berarti sudah mendapat sedikit ilmu, dan apabila nanti teman-teman mau menambahkan silahkan ya, terbuka sekali. Wah, sangat terbuka di kolom komentar. HP saya itu tidak pernah mati selama 24 jam karena selalu membuka konsultasi untuk siapapun. Betul. Oh, selain itu juga buka konsultan juga Pak? Buka. Luar biasa. Ini gimana cara membagi waktunya Pak? Ya nyatanya saya bisa. Nyatanya saya bisa. Dan padahal Pak Nuradi ini baru baru siuman ya Pak dari sakit, tapi luar biasa mau datang ke demi Mas AS Podcast yang ya suasananya kayak gini Pak emang. Demi Mas Indra lah. Untuk kebaikan bersama saja. Selama kita bisa, kenapa tidak? Tuh. Kirain selama saya bisa, kenapa yang lain tidak? Makanya bila saya bisa, kalian pun bisa. Atau sebaliknya, bila kalian bisa, saya pun bisa. Gitu ya. Yang ini quotes yang lurus ya Pak? Iya, lurusnya seperti itu kan gitu. Orang itu kan gini, ada hal-hal yang perlu memang harus, ya kan? Bisa, mampu, punya kemauan, mau, mampu, dan bisa. Itu hal yang saling berkait. Artinya ketika mereka bisa, harus ada kemauan. Percuma kalau ada dia bisa tapi belum ada kemauan, sama aja tidak ada proses ya Pak. Nah gitu. Punya dua-duanya tapi tidak punya kemampuan. Dia bisa, dia mampu, tapi tidak ada kemauan. Ya apalagi tidur aja. Mana kalau dibalik Pak? Dia udah ada kemauan tapi belum mampu atau bisa? Tetap sama kedudukannya. Sama ya? Nonsen. Jadi ketiganya ini harus saling terkait. Makanya kita itu bisa melihat orang itu bodoh atau tidak, itu kita sudah lihat. Bukan hal yang sulit bagi saya, hidup menilai orang itu bukan hal yang sulit. Orang kok suka melihat, suka menyampaikan
keburukan orang lain itu tampak bahwa dia itu goblok. Itu saja kuncinya. Berarti yang diceritakan aslinya keburukan dia sendiri gitu? Nah, bukan keburukannya sendiri. Menceritakan keburukan orang lain, untungnya apa coba? Iya. Buang-buangannya sih ya. Oh, enggak bisa. Itu kan akhirnya nyakiti orang lain, nyakiti diri sendiri. Dan saya mau lihat mau dengar penilaian Pak Nurhadi sendiri terhadap saya, mumpung lagi ada orangnya, gimana setelah dari pertama kita ketemu di komunitas sampai kita ngobrol saat ini, ya penilaian Pak Nurhadi gimana terhadap saya, misalnya oh Mas itu pertama gini-gini, ternyata gini namanya, gimana Pak? Saya sebenarnya ini untuk koreksi saja lah, misalnya Pak Nurhadi mau mengkritisi saya sendiri, ya malah saya senang, misalnya kan saya sebetulnya orang yang ketika ada kritis-kritisi masuk itu malah jadi memotivasi saya. Ya, menurut saya sudah cukup bagus, tinggal pengembangan saja. Pengembangan konsep itu perlu dipersiapkan. Dan juga saya di sosial media tergolong baru juga Pak. Di komunitas juga saya baru ya. Bukan masalah baru atau lama Mas. Tapi hidup itu memang butuh kecerdasan. Banyak orang lama muntel itu saja. Banyak orang baru yang berkembang itu kan karena kecerdasan. Makanya mau, mampu dan bisa. Terlepas dari kerja keras juga mungkin ya. Apa? Kerja keras juga yang mungkin. Bisa. Semangat itu harus Mas. Makanya saya pakai pedoman hidup ini harus jengatan. Pak, solusinya ketika kita sudah berada di titik jenuh atau kehilangan semangat, Pak. Saya sebenarnya kemarin sempat di titik itulah. Orang itu kan biasa Mas, ada titik kejenuhan. Betul. Kerja seenak apapun, posisi seenak apapun, pertama kali yang melanda adalah rasa jenuh. Dan ketika jenuh itu berarti butuh istirahat. Dan orang itu pasti butuh itu. Betul. Istirahat saja. Cuma cara istirahat manusia itu berbeda. Ada yang cara bersandar kepada Tuhan, ada yang bersandar kepada tempat hiburan, punya cara masing-masing. Gimana untuk mengembalikan rasa semangat yang pernah ada gitu loh? Itu otomatis Mas. Selama manusia itu punya harapan baik, hidupnya pasti semangat. Ya. Orang yang tidak punya semangat itu biasanya tidak punya harapan baik ke depan, tidak punya motivasi ke depan, karena pikirannya mati. Nah, Bapak Nurhadi sendiri gimana Pak ketika mengatasi berada di tingkat kejenuhan itu dengan seperti apa Pak? Mungkin teman-teman terinspirasi atau mungkin saya juga bisa mengikuti caranya jenengan. Saya itu bingung kalau ditanya hal seperti itu, karena saya hidup ini selalu saya hadapi dengan rasa senang. Oh gitu. Apapun bagi saya itu menyenangkan. Karena saya selalu bisa menerima kekurangan orang lain. Kalau titik jenuh itu kan gimana ya? Bukan berarti kita kehilangan kesenangan, tapi gimana ya? Susah juga punya Pak. Nah makanya jenuh itu apa? Gak semangat. Jenuh itu kan ada rasa bosan saja. Betul. Bosan titik. Ketika rasa bosan, cobalah dengan cara lain. Itu nanti berubah sendiri. Masalah kejenuhan kalian pikirkan. Terus kesenangan yang telah Anda lewati, kok apakan? Ketika ketemu kejenuhan saja sampai sudah bosan. Kesenangan selama ini yang telah kamu lewati, kamu syukuri enggak? Lama kan di situ. Balik lagi ke mode-mode seperti itu ya. Iya, enggak bisa. Orang itu kan ada zahir, ada batin. Ini saling terkait. Pak, dengan rokok nggak? Kenapa? Rokok aja. Terima kasih, tidak biasa ngerokok. Gak apa, saya sambil ngerokok ya. Santai aja. Diminum Pak, diganya Pak. Oke, terima kasih. Enak sekali diganya. Ini Pak Nurhadi baru sehat dari sakitnya ya. Kemarin berapa hari Pak? Wah, dua minggu. Yang nggak datang ke acara kopdar juga ya Pak? 2 minggu Pak, ambil Pak. 2 minggu itu sampai saya bisa datang ke acara teman-teman kan. Saya juga pas itu kebetulan posisi lagi di Semarang. Saya dari siang sudah siap-siap waktu sebenarnya. Cuma berangkat ke Semarang agak sore ya, mendadak. Jadi
gimana ya? Saya udah planning dari siang udah ada acara, cuma acara dadak. Berangkat ke Semarang itu jam 2. Belum lagi di sana ada acara-acara yang tambahan acara ya kan, entah itu apa, ngecek unit atau pokoknya aduh, kalau yang udah sampai Semarang udah balik pasti malam Pak, malam. Kecuali kita berangkat ke Semarang pagi sekalian. Iya, 2 jam perjalanan lebih kan. Iya. Kebetulan pas itu bendara juga nggak datang semua, kalau Pak itu juga izin, tapi nggak apa-apa lah. Nanti ada laporan-laporan ke ketua pengurus semua ya. Iya ya, lalu hal seperti itu udah perlu apa namanya dibuat repot. Artinya gimana ya menyikapinya Pak? Karena memang satu komunitas itu kan tentu punya kesibukan masing-masing. Iya, enggak apa-apa nih. Bagi saya itu yang penting saling menyadari. Enggak terlalu, makanya dulu kan saya sampaikan, jangan membuat aturan yang mengikat, Betul. yang memperberat anggota. Nah, pas dengan usul seperti itu, saya baru apa namanya? Saya berpikir gini, wah ini satu komunitas ini berarti penting sekali ada dengan adanya penasihat itu ya. Nah, makanya Jadi, orang itu kan tidak mungkin pola pikir dewasa semua. Hanya berpikir semangat. Betul. Ini cuma punya kemauan. Nah, gitu kan. Makanya punya kemauan, punya kemampuan, kebisaan. Karena tentu saja dengan adanya Pak Nur Hadi, pas usul seperti itu saya, wah ini luar biasa seperti ini. Ya, terima kasih. Makanya hidup ini kan saling mengingatkan lah. Karena banyak orang punya rasa semangat, tapi ya semangatnya saja yang ditunjukkan. Nah, itu kadang-kadang berpikirnya lupa. Jiwa muda itu semangat muda gimana ya, Mas? Bukan masalah jiwa muda atau tua, Mas. Itu masalah cara atau pola pikir setiap orang. Ketika dia bukan masalah tua atau muda. Karena begini, banyak orang tua yang tidak bisa berpikir dewasa, atau banyak orang muda yang mampu berpikir dewasa. Banyak. Saya banyak melihat YouTuber di Kudus itu muda tapi pola pikirnya dewasa. Banyak, tapi tidak perlu saya ungkapkan. Tapi itu saya melihat. Dan banyak. Dan sebaliknya ada. Orang tua mungkin di sekitar sekitarnya. Itu masa harus saya sampaikan, tidak mungkin. Iya. Cukup konsumsi pribadi saya. Karena bagi saya itu tidak ada hal yang tertutup. Misalnya urusan punggowo di pemerintahan, itu orang yang kelihatan orang tua yang dewasa, cara memimpinnya, gue terus apa namanya, ada yang muda kelihatan dewasa, mereka yang tua-tua cara debatnya seperti itu, tampak bahwa dia itu dewasa. Kedewasaannya belum terlihat, belum nampak dewasanya, tapi ketika kita sudah dekat, cuma kebetulan dia itu punya jabatan, sikapnya banyak yang kurang dewasa bagi saya loh ya. Intinya bagi saya terus tampak oh ini bagus, ini kurang bagus, tapi ya itulah manusia, kita harus bisa menerima kekurangan orang lain, itu yang terpenting Mas. Sebab mencari kelebihan orang lain sabun wong karepe ngono, tapi itu tidak mungkin. Karena memang sudah tentunya bagi kita orang Islam sendiri tentu meyakini qada dan qadar ya, ketetapan yang memang kalau memang menjadi orang itu harus sama dengan apa yang kita inginkan, tentu saja tidak bisa. Tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Karena ya itulah artinya perbedaan yang mungkin. Makanya gitu tadi saya katakan 10 agar menjadi jumlah menjadi 10 bukan berarti 9 tambah 1. Tapi 5 tambah 5 pun menjadi 10. 15 kurang 5 pun ya 10. Nah, makanya. Artinya banyak sekali yang memang menuju cara-cara yang memang harus, mungkin mereka benar tapi pandangan saja yang berbeda. Cara yang sopan menghargai orang lain itu penting. Pembelajaran yang cukup banyak malam ini dari Pak Nur Hadi. Untuk pesan untuk orang-orang muda yang mungkin dia merasa aslinya dia memang pengen Pak jadi mungkin kita sebut YouTuber ya, pengen jadi YouTuber atau pengen jadi eksis di sosial media, itu gimana Pak pesannya Pak? Ya hidup ini gampang, bukan khusus untuk YouTuber, ini untuk apapun ya. Orang itu tetap punya rencana baik. Betul.
berpikir baik, berperilaku baik, sudah itu tok menghadapi hidup itu. Karena jadi enak ya Pak. Ya enak. Mengikuti baik-baik, Iya, perilaku makanya. baik, tujuan baik. Kan saya juga pertama nyaring di YouTube seperti itu Pak. Diajakin teman YouTube, saya enggak bisa. Karena pertama. Tapi mungkin saya punya kemampuan yang tadi Bapak bilang, kemauan Bisa. Bisa itu kan berarti kan udah tingkat udah istilahnya udah menghadapi proses. Nah, ini yang orang berpikir salah. Untuk menjadi bisa ini butuh praktek. Artinya kan Dan orang nggak kadang itu takut salah. Betul. Takut salah. Betul. Sama halnya orang itu tidak mampu bereksekusi. Itu artinya nanam kebodohan untuk selamanya. Hidup itu yang penting praktek. Masalah keliru itu hal yang biasa 1-2 kali. Kamu memang jalur itu keliru. Kelirunya di mana? Yang penting itu ngerti. Tindakan itu perlu, bukan sekedar angan. Hidup ini kenyataan, bukan sekedar pikiran. Berarti memang bisa itu kan setelah kita ada proses ya Pak. Ya, kalau bisa itu kan paling kita itu mengenali dulu Mas. Iya, mengenali dulu. Taruh kita ini belajar tentang perbengkelan. Kita belajar tiba-tiba kita hentikan, takut salah. Nah, ini tidak akan pernah maju orang seperti ini. Karena dia mematahkan hidupnya sendiri. Oh gitu. Harus berani mengambil langkah. Dan seterusnya, hidup itu seperti itu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mencoba peruntungan di aplikasi menjadi seorang kreator Pak. Memang pertama kan saya nggak bisa, tapi minimal saya ada kemauan dulu kan. Ada kemauan, terus juga sharing-sharing sama teman, tanya-tanya gimana caranya. Itu kan luar biasa. Itu baru muncul ambil langkah. Betul. Nah, itu yang terpenting. Kalau sudah loyo ya sudah. Kadang-kadang takut jelek videonya, takut nggak diterima gitu kan. Untuk langsung menjadi baik mana ada. Betul. Orang menjadi baik itu butuh proses. Jangan bodoh. Bahkan kalau kita mau berbahasa, seorang presiden pun tadinya kan sekolah dasar mungkin ya Pak ya. Kenapa? Seorang presiden pun kan tadinya sekolah dasar dulu pasti. Ya pasti dah ada langsung tiba-tiba. Makanya kadang orang itu ngawur. Ya lebih ngawur lagi itu merasa melihat kesalahan presiden. Ngomong gini. Maaf loh ya, ini ya. Bukan nganu orang itu ya menerima kekurangan. Mengkritisi itu boleh. Jadi dulu saya setuju mengkritisi, menunjukkan kecerdasan. Tetapi harus ngasih solusi. Kalau memang pendapatmu baik, kenapa tidak kamu tulis? Sampaikan, Pak, ini salah, yang benar seperti ini. Betul. Jangan emosi. Kalau masalah emosi, apa pikir presiden tidak punya emosi? Kan gitu Mas. Iya. Kalau kita bicara tentang emosi, emang cuma dia yang bisa berani sama orang lain. Kan sama manusia. Sama-sama manusia kan. Betul. Kita sama-sama punya otot, sama-sama punya power. Emang power dia itu lebih kuat dari seorang presiden. Nah, dipikirkan seperti itu Mas. Iya. Kadang-kadang saya juga pada orang lain yang mengkritisi itu sebenarnya di sisi lain saya juga berarti orang ini pintar, bisa mengkritisi, artinya dia bisa membaca keadaan. Bukan, lihat kritisinya Mas. Kalau kritikan itu ada solusinya, itu berarti orang itu pintar. Kalau cuma mengkritisi saja dengan emosinya, padahal kamu lihat di TV, itu goblok sebenarnya itu. Apalagi suka bilangin orang, kamu itu anu itu ketok goblok. Kan banyak sekali kalau kita saya buka Facebook misalnya, di situ dia mengkritisi, ketika dia dibalas dengan kritisnya dengan permintaan solusi, di situ kadang nggak membalas ya, berarti ini kelihatan sekali kan gitu bahwa orang itu memang hanya sekedar mengkritisi. Hidup ini kritisi yang ngasih solusi, kritisi tidak ngasih solusi, sama dengan itu dia itu membuka tainya. Betul. Gini ya, otak seseorang itu kan ada yang sekelas dengan
tai. Mm-mm. Artinya dia hanya berupa kotoran. Berupa kotoran. Artinya Mengkritisi dia tanpa ngasih solusi. Ini manusia kelas silit namanya. Cuma ada kelasnya, Bang. Tadi saya katakan orang itu kelas otak, kelas pemimpin. Ada pula orang yang punya kelas-kelas silit itu ada, Mas. Dia hanya bisa mengeluarkan kotoran seperti pengkritisi yang hanya memberikan kritik saja tanpa ngasih solusi. Itu namanya manusia kelas silit. Kelas silit, luar biasa. Ini betul-betul. Karena memang ketika kita makanya saya sering berhati-hati banget ketika mau mengkritisi, Pak, atau mau diajak rembukan sama teman. Saya jarang sekali berbicara tentang kritisi itu, karena ketika kita dimintai solusi, itulah yang saya repot. Jadi mending ya udah, cuma bisa menilai, cuma bisa pemikiran di hati saja paling. Ya enggak, orang hidup itu kan punya pemikiran, Mas. Tidak ada masalah memberikan solusi sejauh kamu mampu dan bisa. Nah iya, ketika itu tidak ada masalah. Orang itu punya kemampuan kan. Solusi kan tidak harus pada orang pintar. Apa orang pintar itu yang kelihatan pintar itu selalu bisa memberikan kepintarannya? Tidak, Mas. Ada yang memang orang hidup itu orang hidup itu seperti ini. Orang paham tentang kehidupan itu hebat, mampu memberikan pemahaman pada orang lain itu luar biasa. Luar biasa. Balik lagi Pak, orang paham dengan kehidupan itu hebat. Tetapi orang yang paham dan mampu memberikan sebuah pemahaman itu luar biasa. Artinya berarti lebih berharga orang ngasih pemahaman ke orang lain. Iya dong, kelasnya lebih tinggi. Dia kan paham, mampu memberikan pemahaman. Ketika memang ilmu itu kita salurkan, berarti itu kan kita ngasih pemahaman. Bukan berarti menyalurkan itu bukan berarti mereka pemahaman loh. Oh gitu. Paham dan mampu memberikan pemahaman. Kan banyak orang maunya ingin memberikan pemahaman orang lain, tapi amburadul keterangannya. Karena dianya nggak paham. Bukannya tidak paham, tapi untuk pintar menyampaikan itu butuh keahlian. Betul. Makanya saya itu. Berarti sama aja gini Pak. Ketika yang menyampaikan bukan ahlinya, itu amburadulnya pemahaman itu sendiri, atau gimana? Kalau merasa tidak paham ya jangan kan? Ya. Menyampaikan sejauh ia memahaminya. Betul. Ini yang saya ketahui. Misal contoh gini, ketika Pak Radi paham di seputar misalnya biji saraf misalnya, saya belajar ya kasih pemahaman sesuai yang Pak Radi ahli itu di saraf misalnya, Mas, titik ini gitu kan. Ada urutnya. Lah pentingnya diketahui itu bahwa baik dan benar ada referensinya. Nah itu yang terpenting. Baik dan benar ada referensinya. Karena benar kan gini, orang itu melakukan yang benar. Betul. Tanpa harus merasa paling benar. Karena merasa paling benar itu menjadi tidak dibenarkan. Kan? Melakukan yang terbaik, jangan merasa paling baik. Karena merasa paling baik menjadi tidak baik. Dan yang ketiga, berprasangka baik pada orang lain. Melakukan yang terbaik bukan berarti paling baik. Bukan. Karena masih ada yang baik. Bukan masih ada yang lebih baik. Ukuran baik itu minallah. Pertolongan dari Allah. Luar biasa teman-teman. Pembahasan yang sangat luar biasa yang mungkin teman-teman bisa mengambil ya. Saya sih ini Pak, tujuan saya membuat HS Podcast ini intinya banyak ngasih pemahaman ya. Sebenarnya saya tidak sangat tidak keliru mengundang Pak Radi, karena memang isi dari pembicaraan itu ada inspirasi, ada orang banyak. Artinya ada pemahaman yang bisa dipetik oleh pendengar gitu Pak. Ya terima kasih. Kalau memang hidup ini kan gini deh Mas, saya pada dasarnya manusia itu, yang asli manusia itu adalah saling memberikan manfaat. Nah itu loh Pak, itu kunci. Tetapi manusia punya pilihan. Kadang ada yang memilih cara hidup hewan buas.
Betul. Dia menyerang siapapun tanpa berpikir akibatnya. Itu boleh politisi Anda cek. Yang dilakukan tanpa dicek ini baik atau tidak, asal berperilaku saja, asal populer saja. Berarti itu kakek aneh apa orang? Kayak hewan buas ya. Nah, itu sikap hidup buas namanya. Dia telah memposisikan sebagai hewan buas. Anda bisa lihat pemain politikus yang seperti itu, oh ini dia telah melakukan kelas hewani. Betul, betul. Ada yang kelas kerbau sapi. Kerbau sapi. Artinya? Artinya dia tuh kepengen nyomot ya nyomot saja. Tanpa berpikir itu ada orang yang nanam. Dia tidak merenggut. Tapi dia nyenggut. Istilahnya gitu. Yang lebih repot lagi itu melakukan kejelekan, ngajak orang lain untuk berbuat jelek, dan itu dia merasa benar. Ini kelas syaiton namanya. Dan kembali lagi ngajak pula kan orang lain. Ini kelas syaiton namanya. Dan manusia yang terbaik adalah saling memberikan manfaat bagi orang. Itu saja. Kiranya cukup ya? Saya kira cukup, Pak. Dan inspirasi yang cukup banyak yang kita dapatkan dari tadi, mungkin teman-teman bisa ada yang dan terakhir Pak, untuk KS Podcast dan untuk pendengar, saran-sarannya gimana? Oke. Bila orang lain bisa, kita pun harus bisa. Jangan merasa tidak bisa, walaupun kita mulanya tidak bisa apa-apa, karena bisanya menjadi bisa apa-apa itu hidup perlu belajar dan semangat. Hadapi hidup dengan Bismillah. Ya, luar biasa. Itu aja Pak. Dan tidak terasa sudah berapa menit kita sampai saya nggak ngitung. Dan akhirnya saya tutup KS Podcast ini, semoga bermanfaat. Apabila ada teman-teman yang mau atau ada teman-teman yang diusulkan untuk duduk di kursi ala kadarnya, jadi bisa di follow Instagram kami atau bisa kirim email ke KS Podcast dan kita akan panggil Anda di sini di KS Podcast. Jangan lupa subscribe juga Pak Presiden Tronjol. Sebenarnya Pak Nur Hadi apa Presiden Tronjol itu YouTube-nya. Di YouTube-nya Presiden Tronjol, subscribe dan like ya. Dan follow juga. Comment and share. Oke, saya akhiri bersama Pak Nadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.